Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Star Forest ingin menawarkan website rumah baca dengan slogan menghidupkan literasi dan budaya melalui kegiatan edukatif dan pagelaran seni. Berikut adalah orang-orang yang membangun proyek. Pertama ada saya sendiri, Ariko Sangaptamiayala sebagai project manager, ada Mustafa Abdul Rahim sebagai backend developer, ada Reno Saputra sebagai UI designer, ada Syamsur Rizal sebagai front-end developer, dan Givari Rido sebagai quality assurance. Deskripsi dari website Rumah Baca ini, yaitu website profil Rumah Baca adalah wadah interaksi publik yang menghadirkan informasi, kegiatan, serta profil lembaga secara digital. Website ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tentang kegiatan literasi, peta lokasi rumah baca, serta berpartisipasi dalam program sosial dan edukatif. Bisnis problemnya, ketergantungan pada media ephemeral atau sementara. Strategi promosi saat ini masih terbatas pada WhatsApp dan Instagram Stories, yang jangkauannya eksklusif, hanya lingkaran pertemanan, dan informasinya cepat hilang dalam 24 jam. Hal ini menyebabkan program literasi sulit diketahui masyarakat luas di Halmahera Utara secara permanen dan terukur. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, eh, di sini adalah market size, di mana pada bagian ini itu kami akan menjelaskan potensi pasar dari website rumah baca kami menggunakan pendekatan TAM, SAM, dan SOM. Nah, yang pertama adalah TAM atau Total Addressable Market, yaitu TM kami itu sekitar 197.000 lebih jiwa, yaitu seluruh pelajar dan pemuda di Kabupaten Halmahera Utara. Nah, ini menggambarkan keseluruhan potensi pasar apabila seluruh target menggunakan platform kami. Kemudian dari SAM, Serviceable Addressable Market, yaitu berjumlah sekitar kurang lebih 120.000 pengguna, yaitu pelajar dan pengguna yang sudah memiliki akses internet dan smartphone, sehingga secara teknis dapat menggunakan website rumah baca. Yang ketiga adalah SOM, Serviceable Obtainable Market. SOM kami ini berada di kisaran 5.000 hingga sampai 10.000 pengguna yang merupakan target pengguna aktif pada tahun pertama. Angka ini ditetapkan secara realistis sesuai dengan kemampuan promosi dan pengelolaan awal. Oke, kemudian ada segmentasi, positioning, dan targeting. Dari sisi segmentasi, kami menargetkan pengguna itu berdasarkan demografis, yaitu anak-anak, remaja, hingga dewasa usia dari 5 sampai 50 tahun. Kemudian dari segmentasi geografis, yaitu mengkhususkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Nah, kemudian untuk positioning, website rumah baca diposisikan sebagai sumber informasi dan literasi digital bagi masyarakat. Nah, kemudian media yang membantu pengelolaan dalam promosi, manajemen, dan interaksi. Sedangkan untuk target utama kami yaitu pelajar dan mahasiswa, orang tua murid, dan instansi pendidikan serta komunitas lokal. Oke, selanjutnya. Nah, kami menawarkan solusi dari permasalahan bisnis problem tadi, yaitu website profil rumah baca yang hadir sebagai solusi cerdas untuk memutus rantai ketergantungan pada konten yang bersifat sementara. Kemudian kami mendigitalisasi informasi literasi agar lebih permanen dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat di Halmahera Utara. Kemudian di sini gainsnya yaitu akses informasi kegiatan yang permanen, rapi, dan tidak terhapus secara otomatis. Kemudian peta digital akurat untuk menemukan titik rumah baca hingga ke pedalaman. Kemudian memperluas akses literasi di luar lingkaran pertemanan, media sosial. Dan yang terakhir yaitu sistem pendaftaran dan pemantauan jadwal kegiatan yang sudah transparan dan juga digital. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan pada fitur-fitur utama di website Rumah Baca ini. Kami menawarkan beberapa fitur berupa 4 fitur utama.
yang isinya tentang kami berupa mengenali lebih dekat profil dan dedikasi kami dalam menghidupkan budaya serta literasi lokal. Fitur selanjutnya yang kedua, kegiatan kami, portofolio aktivitas edukatif dan pengelajaran seni sebagai bukti nyata dampak sosial. Yang ketiga, fitur kunjungi kami, navigasi lokasi presisi untuk memudahkan akses masyarakat menuju titik rumah baca. Fitur terakhir selanjutnya agenda kami, kalender kegiatan terpadu agar masyarakat tidak lagi tertinggal informasi jadwal agenda yang diadakan. Menurut kami, beberapa fitur ini sudah menyelesaikan solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya tadi. Mungkin selanjutnya akan ke BMC yang akan dibawakan oleh Givari Devani. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang BMC, yaitu bisnis model kanvas yang memvisualisasikan struktur bisnis. Yang pertama ada key partner, yaitu mitra yang bekerja sama dengan rumah baca. Yang pertama ada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Halmahera Utara. Lalu ada komunitas literasi nasional dan regional, ada sekolah dan lembaga pendidikan di Maluku Utara, penyedia layanan hosting dan domain, serta media massa lokal untuk penyebaran informasi. Yang kedua ada key activities atau aktivitas utamanya. Yang pertama ada pengembangan dan pemeliharaan sistem website. Kedua ada produksi konten digital, artikel, foto, dan video kegiatan yang ada di rumah baca. Selanjutnya ada pembaruan data peta lokasi rumah baca dan jadwal kegiatan literasi di rumah baca. Dan juga ada manajemen kampanye sosial dan edukasi secara online. Lanjut ada key resources atau sumber daya utamanya. Ada tim pengembang IT, yaitu front-end developer, back-end developer, quality assurance, dan UI UX designer. Infrastruktur digital, yaitu domain, hosting, dan database, data kegiatan dan profil fisik rumah baca, serta jaringan relawan lokal di Halmahera Utara. Selanjutnya ada value proposition atau nilai jual dari si rumah bacanya. Yang pertama ada akses digital terpadu untuk informasi kegiatan literasi, kemudahan menemukan lokasi rumah baca melalui peta digital yang terintegrasi, wadah interaksi publik untuk partisipasi program sosial edukatif. Ada transparansi profil lembaga dan dokumentasi kegiatan secara digital melalui website, dan ada media promosi sebagai potensi literasi daerah Halmahera Utara ke level nasional. Lanjutnya ada customer relationship, berisi update konten kegiatan secara rutin berupa blog atau berita. Ada fitur formulir pendaftaran relawan atau anggota rumah baca secara online. Ada kolom feedback atau kontak langsung via WhatsApp dan email, serta dokumentasi dampak sosial untuk donatur. Lanjut ke channel. Channel ini tempat informasi tentang rumah baca dibagikan. Yang pertama ada website resminya sendiri. Kedua ada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk distribusi konten-konten. Serta ada grup WhatsApp untuk komunitas lokal dan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah di Halmahera Utara. Lanjut ke bagian customer segment atau pengguna dari website rumah bacanya. Yang pertama ada pelajar dan mahasiswa di Halmahera Utara. Kedua ada masyarakat umum yang membutuhkan akses literasi. Ketiga ada pegiat literasi pendidikan. Empat calon donatur atau sponsor. Dan instansi pemerintah akademisi yang mencari data literasi di Indonesia Timur. Selanjutnya ada cost struktur, biaya-biaya yang dibutuhkan. Ada biaya pengembangan websitenya sendiri berupa desain dan coding. Ada biaya tahunan berupa yaitu sewa domain dan hostingnya. Ada biaya pemasaran digital berupa iklan media sosial dan biaya administrasi dan pemeliharaan sistem. Terakhir ada revenue stream atau sumber dari keberlanjutan si website rumah baca ini. Yang pertama ada kemitraan atau sponsorship dengan instansi pemerintah atau CSR perusahaan. Ya, kedua ada hibah
dari organisasi pendidikan internasional atau nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Syamsul Rizal. Baik, pada selanjutnya di sini saya akan menjelaskan exit strategi dari proyek Rumah Baca. Mulai dari tahap pengembangan selama 5 tahun, terus opsi-opsi yang kami gunakan atau metode yang kami gunakan untuk opsi exit hingga proyeksi cash flow yang menggambarkan arah pertumbuhan bisnis. Pertama, kita mulai dari strategi pengembangan proyek, yang dimana itu dibagi menjadi 3 fase utama. Di fase pertama, yaitu mulai dari tahun 1 sampai tahun 2, itu fokus utama kami adalah membangun fondasi dan juga awareness. Target pada tahap awal ini mencapai 10.000 pengguna aktif dan membangun 50 mitra rumah baca lokal. Pada fase ini, pendapatan mulai dibangun melalui biaya pendaftaran program edukasi eksklusif serta penyediaan slot iklan untuk UMKM lokal di sekitar lokasi rumah baca. Selanjutnya masuk ke fase 2 pada tahun 3 sampai 4, yaitu tahap ekspansi dan penguatan fitur. Di fase ini, targetnya meningkat menjadi 50.000 pengguna aktif dan memperluas jaringan menjadi 200 mitra di seluruh Maluku Utara. Sumber pendapatan juga dibuat lebih beragam. Pertama itu melalui fitur premium content, e-book Langkas, kemudian ditambah dengan kerjasama sponsor dari lembaga pendidikan maupun pemerintah agar operasional platform semakin stabil. Kemudian pada fase ketiga, yaitu tahun kelima, proyek mulai diarahkan ke skala nasional. Targetnya adalah menjadi platform ini sebagai rujukan literasi digital nasional dengan capaian 20.000 pengguna atau lebih. Pada tahap ini, pendapatan diperkuat dari sisi data insight, literasi yang dihasilkan serta kolaborasi strategis dengan mitra nasional untuk memperluas dampak literasi. Setelah strategi pengembangan, selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa opsi exit yang dapat dipilih sesuai kondisi bisnis. Opsi pertama ada akuisisi, yaitu ketika platform dijual atau bergabung dengan startup edukasi besar atau edutech yang ingin melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia Timur. Lalu ada opsi kedua, yaitu private equity, yaitu menggandeng investor atau filantropi untuk membeli saham guna untuk memperluas jangkauan dan memperkuat infrastruktur fisik rumah baca. Lalu ada opsi ketiga, yaitu grand enchantment, yaitu mengubah model bisnis menjadi yayasan sosial yang sepenuhnya dibiayai oleh dana hibah internasional berbasis dampak literasi. Lalu ada opsi terakhir, yaitu strategic partnership, yaitu membangun kemitraan strategis dengan dinas perpustakaan maupun Kemdikbud agar sistem platform ini dapat terintegrasi dan digunakan secara nasional. Lalu terakhir, saya akan membahas bagian cash flow, di mana di cash flow ini di tahun 2026 hingga 2027 proyek masih berada pada fase investasi sehingga masih mengalami kerugian, yaitu pada tahun 2026 kerugiannya yang didapat itu 10 juta dan pada tahun 2027 mengalami kerugian sebesar 2 juta. Namun mulai dari tahun 2028 pendapatan mulai melampaui pengeluaran sehingga proyek menghasilkan profit sebesar 15 juta. Kemudian naik menjadi 35 juta pada tahun 2029 dan mencapai 60 juta pada 2030. Dengan pertumbuhan tersebut, proyek ini ditargetkan memiliki valuasi sebesar 1,5 miliar dalam 5 tahun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Project Manager. Ya, eh, berikutlah penawaran yang kami dapat sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.